hudahum muqtadih, maka ikutlah wahai Muhammad petunjuk para nabi-nabi sebelummu. Ya, bagaimana kita mau ikuti petunjuk mereka? Kita belajar kepada mereka karena kita juga cinta kepada mereka, cinta kepada salihin. Allah ceritakan tentang kisah-kisah para nabi buat apa? Buat kita pelajari, buat kita kenali, buat kita ambil ibrahnya, buat kita cintai mereka. Ini kalau tidak duduk belajar, gimana kita mau tahu tentang kisah-kisah tersebut? Nah, ini menunjukkan bahwasanya belajar itu penting. Nuntut ilmu itu penting. Bisa jadi orang nuntut ilmu mengurangi kadar salat malamnya. Bisa terjadi, bisa terjadi. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan di antaranya Rasulullah menyuruh beliau untuk witir sebelum tidur karena mungkin tidak sempat untuk bangun di akhir malam. Karena beliau belajar, mungkin letih nuntut ilmu. Ya. Makanya Imam Syafi'i disebutkan beliau mengatakan bahwasanya talabul ilmi afdalu min an-nafilah. Nuntut ilmu lebih baik daripada salat sunnah. Lebih baik daripada salat sunnah. Ini bukan hal sepele ya. Kemudian juga mempelajari tafsir ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an ini banyak, ada 6.000 ayat lebih. Setiap kita baca satu ayat dengan tadabbur, tambah iman, tambah takwa, tambah dekat dengan Allah, tambah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an mau baca tidak kita pelajari? Ini kita pelajari satu-satu, surat ini, surat ini, surat ini. Ya. Maksud saya, disinilah benar Ibnul Jauzi ketika membantah orang-orang sufi yang mencela para ulama, dia mengatakan itu karena kejahilan mereka. Mereka menyangka ibadah cuma baca Quran, salat, zikir. Enggak, ibadah banyak di antaranya ini. Belum tafakkur tentang al-ayat al-kauniyah. Kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu Allah memuji orang-orang yang merenungkan tentang keagungan ciptaan Allah langit dan bumi, kemudian mereka berkesimpulan, ya Allah, enggak mungkin engkau ciptakan ini semua hanya sia-sia, hanya iseng-iseng. Enggak. Akan ada namanya hari kebangkitan, akan ada harinya hisab, persidangan, akan ada namanya hari pembalasan. Subhanaka faqina adzabannar, kalau gitu jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam ya. Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun afala yanzuruna ila ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ardi kaifa sutihat. Itu semua ayat mau dikemanain? Afara'aitum ma tumnun, tidak kalian renungkan air mani yang kalian keluarkan? Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, kalian yang menciptakan, kami yang menciptakan? Ini semua butuh pembahasan. Memang baca doang gitu? Enggak. Allah suruh renungkan. Bagaimana menurut kalian tentang air mani yang kalian keluarkan? Itu ciptaan kalian atau ciptaan Allah? Memang dalam tubuh kalian, apa kalian mencipta? Bukan. Allah yang ciptakan. Buktinya kalian tidak bisa untuk mempelajari tadabburunal. Makanya saya katakan poin yang krusial yang terkadang dilalaikan oleh sebagian orang dengan karena mereka meremehkan ilmu. Ngapain nuntut ilmu? Ngapain nuntut ilmu? Enggak, ilmu ini ibadah. Dan banyak ibadah terkait dengan tafakkur, tadabbur banyak. Ya, penghayatan, rukun iman kebanyakan bukan amal praktik tapi sekedar apa? Penghayatan dan tafakkur. Baik, kemudian di antara keutamaan ilmu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ahli ilmu sebagai saksi akan agungnya tauhid. Dalam surat Al-Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi. Jadi Allah sedang mempersaksikan suatu yang sangat agung, yaitu tauhid. Saking agungnya tauhid, Allah menjadikan dirinya sebagai saksi sendiri. Syahidallah, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali dirinya sendiri. Selain itu Allah berargumentasi dengan persaksian malaikat. Wal malaikatu, tidak cukup, Allah kemudian berargumentasi juga dengan persaksian ahlul ilmi wa ulul ilmi. Sini Allah gandengkan persaksian Allah dengan persaksian malaikat dengan persaksian apa? Ahlul ilmi, menunjukkan ahlul ilmi kedudukannya agung di sisi Allah sampai Allah berargumentasi, berhujjah dengan persaksian mereka. Karena mereka yang bisa menjelaskan tentang tauhidnya Allah.
Mereka yang bisa membatalkan kesyirikan-kesyirikan, syubhat-syubhat ahlu syirik. Siapa yang bisa bantah? Ahlul ilmi. Siapa yang bisa menjelaskan tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, semua sifat Allah dengan benar? Para ulama. Maka persaksian mereka dijadikan argumentasi oleh Allah untuk mempersaksikan sesuatu yang paling agung, yaitu tauhid. Dan ini menunjukkan tentang keunggulan ahlu ilmi. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah dicatat, sudah dipahami, sudah direnungkan. Kita lanjut. Jadi antum kalau ada kajian tentang misalnya Riyadhus Shalihin, belajar melewati hadis, ribuan hadis, itu belajar pahala. Ada kajian tafsir, belajar. Kajian fikih dari awal sampai akhir, belajar. Kajian tauhid, belajar. Ini ibadah. Bukan maksud saya belajar terus tidak sholat, enggak lah. Maksudnya tetap sholat, tetap baca Quran. Di antara ibadah agung juga belajar. Tapi yang berikutnya, yang kelima, menuntut ilmu jalan termudah menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu dalam rangka siapa menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan dia berjalan menuju surga. Sering saya sampaikan bahwasanya ibadah yang membutuhkan jalan banyak. Pergi ke masjid butuh jalan, umrah butuh jalan, haji butuh jalan, berbakti pada orang tua juga butuh jalan. Banyak hal, menyambung silaturahim butuh jalan, mengantarkan sedekah kepada fakir miskin juga butuh jalan. Namun kenapa Nabi khususkan jalan untuk ilmu? Rasulullah tidak mengatakan siapa yang berjalan untuk silaturahmi Allah mudahkan jalannya menuju surga. Padahal semuanya menuju surga. Orang jalan untuk silaturahmi menuju surga enggak? Menuju surga. Ya. Orang jalan untuk ziarah menuju surga. Orang jalan untuk berbakti sama orang menuju surga. Tapi dikhususkan nuntut ilmu, kata sebagian ulama, karena dia adalah jalan tercepat atau termudah masuk surga. Ini menunjukkan nuntut ilmu adalah ibadah yang agung. Sampai seorang berjalan saja sudah dapat ibadah dan akan dimudahkan jalannya menuju surga. Kenapa bisa demikian? Karena Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu? Jawabannya tidak perlu dijawab. Ini berbeda dalam segala hal. Berbeda dalam segala hal. Di antaranya, kenapa orang nutut ilmu lebih cepat masuk surga? Pertama, karena terbuka wawasan untuk beramal soleh. Dengan nutut ilmu dia tahu, oh ternyata ini amal soleh, ternyata ini bukan. Ternyata amal dunia kalau diniatkan untuk akhirat juga dapat berpahala. Ternyata ada suatu amal kita bisa gabung beberapa niat sehingga pahalanya menjadi double. Banyak hal terbuka wawasan untuk cara mencari pahala. Banyak. Ya. Dengan apa? Dengan nuntut ilmu. Yang kedua, dengan nuntut ilmu kita mengetahui skala prioritas. Oh ini yang lebih penting daripada ini didahulukan daripada ini. Kalau menuntut ilmu nggak tahu, ilmu nggak tahu. Dengan menuntut ilmu dia tahu potensi dia di mana. Oh potensi saya di sini. Saya begini. Dengan menuntut ilmu dia tahu mana sedekah yang pahalanya lebih banyak. Dia ngerti sedekah banyak macam, tapi ada afdhalus shadaqat. Ayo sedekah afdal. Mana yang paling afdal dia tahu. Ada penjelasan dalam hadis-hadis Nabi. Maka dia tahu skala prioritas. Dan menuntut ilmu pun dia tahu jalan-jalan keburukan untuk dia jauhi. Maka dia tahu jalan keburukan dia jauhi sehingga dia tidak terjatuh dalam kesalahan. Maka ini saja sebagai gambaran, sebagian ini disebut di antara Thahir bin Asyur dalam tafsirnya terhadap ayat ini. Ini menunjukkan bahwasanya nuntut ilmu adalah jalan termudah untuk masuk surga. Karena dia pembuka untuk segala macam amal ibadah. Cakrawala terbuka, wawasan terbuka. Dan banyak hal yang menjadikan seorang tahu. Ibaratnya kalau orang berdagang, dia tahu cara berdagang, dia cepat dapat untung. Dia tahu lewat sini. Ya, fa'tul buyuta min abwabiha. Masuk rumah lewat pintu-pintu. Oh ngerti kalau begini caranya. Ini ilmu dunia. Oh lewat sini, sukses. Tapi kalau enggak punya ilmu, coba salah. Buang-buang waktu dan belum tentu berhasil. Maka dengan ilmu seorang tahu bagaimana menuju hasil yang baik
dan dia tahu skala prioritas sehingga dia bisa maksimal dalam beramal soleh untuk bisa masuk surga. Untuk bisa masuk surga. Baik. Berikutnya yang keberapa? Keenam. Menuntut ilmu adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Di antaranya Rasulullah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'." Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berjihad fisabilillah sampai dia kembali. Berdakwah dengan ilmu juga jihad. Menuntut ilmu jihad, berdakwah dengan ilmu juga jihad. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, "Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira." Jangan kau ikuti orang kafir dan berjihadlah bihi, untuk membantah Abu Jahal CS adalah jihadan kabiran, jihad yang besar. Dan ini ayat Al-Furqan turun surat Makkiyah, dan itu ketika belum diwajibkan jihad dengan pedang. Jihad dengan ilmu, ya. Allah berfirman juga, "Ya ayuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim." Wahai nabi, berjihadlah melawan orang kafir dan orang munafik. Baik, berjihad dengan orang munafik dengan pedang tidak boleh karena orang munafik KTP-nya Islam. Terus apa jihad terhadap orang munafik? Dengan hujjah. Membantah syubhat-syubhat mereka. Oleh karena menuntut ilmu adalah jihad fisabilillah, sarana berjihad. Sarana berjihad. Demikian juga Allah menggandengkan jihad dengan menuntut ilmu. Wa ma kana lil mu'minina liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Waliyunziru qaumam idza raja'a ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak pantas seluruh kaum mukminin pergi berperang. Harus ada sekelompok orang nuntut ilmu. Allah gandengkan, ada tugasnya jihad dengan pedang, ada tugasnya nuntut ilmu. Digandengkan dengan jihad menunjukkan kedudukannya seperti jihad. Bahkan sering saya sampaikan bahwasanya jihad ada dua, jihad bil ilm, jihad bi as-sinan. Jihad bil qalam, jihad bis sinan. Jihad dengan ilmu, jihad dengan pedang. Sebenarnya yang jadi tujuan jihad dengan ilmu, karena tujuan diutusnya para rasul untuk berdakwah. Kapan disyariatkan jihad dengan pedang? Ketika dakwah dihalangi. Ketika dakwah dihalangi baru disyariatkan jihad dengan pedang. Makanya dari satu sisi tinjauan, jihad dengan pedang adalah sarana atau wasilah, adapun jihad dengan dakwah dengan ilmu adalah tujuan. Karena seandainya dakwah berlanjut, maka tidak perlu jihad dengan apa? Pedang. Dari sisi ini bahwasanya jihad dengan ilmu lebih afdal. Ini dari satu sisi pertama. Sisi kedua, jihad dengan ilmu bisa dilakukan kapan saja. Berbeda dengan jihad dengan pedang, tidak selalu bisa dilakukan karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Melihat maslahat dan mudarat, lemah dan kuatnya kaum muslimin. Adapun jihad dengan ilmu kapan saja bisa dilakukan. Dan lihatlah sekarang bagaimana Islam tersebar di mana-mana karena orang-orang berjihad dengan dakwah dengan ilmu. Terus kita meremehkan ilmu. Maka jihad adalah, menuntut ilmu adalah jihad. Mendakwakannya adalah jihad. Baik, sebagai bahan renungan, kenapa jihad? Karena untuk menjaga syariat dari yang merusak atau menghilangkan. Syariat ini kalau tidak dipelajari akan dilupakan. Dan di antara tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk menjaga apa? Syariat. Kita belajar agar kita paham. Kalau nggak ada yang belajar, nusyal ilm fa'ubidat, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Ilmu dilupakan, akhirnya berhala disembah. Maka syariat terus dijaga. Cara menjaga syariat menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Untuk menegakkan daulah Islamiyah misalnya, butuh para qudhat. Para qudhat harus punya, para qadhi harus punya ilmu tentang syariat. Kalau tidak diajarkan, lama-lama syariat hilang. Apalagi masuk liberal, muncul orang liberal, orang pluralis, liberalis. Lama-lama ilmu akan hilang. Kalau sudah hilang, syariat hilang. Kemudian juga untuk menyebarkan Islam harus dengan ilmu. Di antara bentuk jihad tadi disebutkan jihad bil ilm, dakwah. Maka kalau tidak punya ilmu, gimana mau berdakwah? Di antara bentuk jihad membantah syubhat. Syubhat orang kafir, orang ateis bikin syubhat, orang kafir bikin syubhat. Kaum munafikin yang benci syariat Islam meskipun KTP-nya Islam juga banyak syubhat, harus dibantah. Ahlul bidah yang mengurang-urangi syariat, menambah-nambah syariat, tidak menjaga orisinal keotentikan syariat juga harus dibantah. Maka ini semua adalah jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Maka seorang menghadirkan dalam dirinya menuntut ilmu. Syekh Utsaimin mengatakan di antaranya niatnya untuk menjaga apa? Syariat. Sehingga ketika menuntut ilmu dia dapat pahala. Ya, ustaz sudah lain, banyak orang jaga syariat. Ya, kau juga lah masuk dalam rombongan tersebut yang menjaga apa? Syariat. Baik. Di antara keutamaan ilmu
Yang keberapa? Yang ketujuh. Ilmu menjadikan ibadah semakin berkualitas. Ya. Seorang kalau punya ilmu, ibadahnya semakin berkualitas. Ya. Dia menjalani rumah tangga dengan berkualitas. Dia juga salat dengan lebih berkualitas. Karena dia paham apa yang dia baca. Dia tahu tentang ayat-ayat yang dia baca. Dia ngerti kandungan apa yang dia baca. Dia mengerti dia sedang diperhatikan. Oh, dia cuma ilmu. Ada orang sekedar salat, dia tidak tahu apa yang dia baca. Beda. Beda, ya. Makanya kata Ibn Taimiyah rahimahullah, bisa jadi dua orang salat berdampingan, tetapi pahala mereka berdua jauh berbeda seperti antara langit dan bumi. Ya. Sekarang orang baca Quran, kalau punya ilmu dengan tidak punya ilmu beda atau tidak? Beda. Orang yang baca Quran, Al-Fatihah, tidak tahu terjemahan, dengan orang yang baca Al-Fatihah tahu terjemahan, beda atau tidak kualitasnya? Beda. Yang tahu terjemahan dengan tahu tafsirnya, beda lagi atau tidak? Beda. Yang tahu tafsirnya sedikit dengan tafsir yang dalam tentu berbeda. Ini dalil bahwasanya baca Quran itu saja bisa berlevel-level kualitasnya, tergantung keilmuan yang dimiliki oleh yang baca Quran. Ya. Maka dengan menuntut ilmu, maka menjadikan kualitas ibadah seorang berbeda. Nah, seorang misalnya dalam sehari sholat 5 waktu. Dia sholat biasa. Yang satu punya ilmu, sholatnya dalam. Tentu pahalanya berbeda. Dan ini kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Bagaimana kalau setahun? Bagaimana kalau 20 tahun? Bagaimana kalau 30 tahun? Tentu pahalanya jauh berbeda. Gara-gara satu saja, gara-gara dia baca tafsir Al-Fatihah, maka merubah kualitas sholatnya ratusan sholat. Gara-gara dia pernah belajar sekali tentang tafsir Al-Fatihah. Dia tahu. Oh, sejak itu dia rubah. Ternyata dia baca Al-Fatihah dengan kandungan makna yang dia pahami. Tidak seperti sebelumnya dia tidak ngerti terjemahan Al-Fatihah. Maka berubahlah kualitas ibadahnya, ini pengaruh dengan pahalanya. Bukan sedikit perbedaannya, sedikitnya sangat banyak. Karena dari situ dia akan sholat mungkin ratusan sholat, mungkin ribuan sholat dengan kualitas yang berbeda. Gara-gara ilmu yang dia dapatkan. Baik, yang keberapa? Yang ke-8. Ilmu mendatangkan kebahagiaan karena ilmu termasuk zikrullah. Ilmu termasuk zikrullah. Nanti kita sebut dalilnya pada poin berikutnya. Kenapa ilmu bikin bahagia? Karena kita sedang ingat Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang yang beriman dan nyaman hati mereka karena mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Di antara yang menenteramkan buat bahagia adalah nuntut ilmu. Di antara dilakukan hal ini adalah Musa alaihissalam. Musa alaihissalam ketika mengetahui ada seorang nabi atau seorang saleh yang punya ilmu yang dia tidak tahu, maka dia semangat untuk menemui Khadir. Karena Khadir punya ilmu yang dia tidak tahu. Maka dia berangkat ditemani oleh muridnya Yusha bin Nun, dan Allah abadikan. Dia berkata, la abrahu hatta ablugha majma' al-bahraini aw amdiya huquba. Saya akan terus berjalan sampai aku menemui tempat pertemuan dua lautan. Disitulah saya akan bertemu dengan Khadir. Au amdiya huquba, atau kalau saya tidak ketemu saya akan berjalan meskipun puluhan tahun, saya tidak peduli. Kenapa? Karena dia ingin mencari kebahagiaan. Padahal kata para ulama, ilmu yang dimiliki oleh Musa sudah cukup buat masuk surga. Sudah cukup, dia seorang nabi. Dan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa sudah cukup untuk mengidara, untuk memanage Bani Israel, sudah cukup. Dan dia padahal kalau untuk ilmu ada kemungkinan dia meninggalkan Bani Israel, dan bisa saja ada kemungkinan terjadi kerusakan seperti sebelumnya ketika dia tinggalkan ternyata mereka menyembah sapi, ya. Tetapi karena ada kebahagiaan ilmu, maka Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya untuk sekian waktu dalam rangka untuk menambah ilmu, yang ilmu tersebut tidak wajib bagi dia. Tetapi kenapa? Karena ada kebahagiaan ketika nuntut apa? Ilmu. Dia ingin tahu tentang ilmu, dia haus tentang ilmu. Sampai dia datang menemui Nabi Khadir dengan merendahkan dirinya. Dia mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Qala satajiduni insyaallah sabiran wa la a'silaka amra. Lihat, ulama sepakat Nabi Musa jauh lebih afdal daripada Khadir. Khadir ini nabi atau orang soleh khilaf. Taruh dia seorang nabi.
Ternyata, dan itu pendapat yang lebih kuat, ternyata Musa alaihissalam jauh lebih afdal. Nabi Musa ulul azmi minar rusul. Nabi Musa didatangi oleh manusia untuk minta syafaat pada hari kiamat kelak. Nabi Musa, nabi yang paling disebut paling banyak di Al-Quran siapa? Nabi Musa. Surat yang paling panjang tentang Nabi siapa? Nabi Musa. Allah mengatakan wa alqaitu alaika mahabbatan minni, aku melemparkan kecintaan pada dirimu. Semua yang lihat Nabi Musa, dengar Nabi Musa, senang dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia lebih afdal daripada Nabi Khadir. Tetapi karena ilmu, Nabi Musa merendahkan dirinya kepada Nabi Khadir. Dia tidak bilang, Nabi Khadir, ajarin aku dong. Enggak. Saya kan lebih berilmu daripada kamu. Enggak. Saya lebih mulia. Nabi Musa lebih berilmu daripada Nabi Khadir, tapi ada ilmu yang Nabi Khadir miliki yang Musa tidak miliki, alaihissalam. Saat itulah dia merendahkan dirinya demi kelezatan ilmu. Maka dia mengatakan dengan permohonan, hal attabi'uka, bolehkah aku ikut engkau agar kau ajarkan ilmu yang ada pada dirimu? Nabi Khadir tidak langsung terima, meskipun ini Musa, dan dia tahu ini Musa Bani Israel, terkenal. Makanya waktu ketemu Khadir, Nabi Musa bertanya, siapa engkau? Kata Musa, saya Musa. Kata Khadir, Musa Bani Israel? Kata Musa, iya. Berarti terkenal enggak? Terkenal. Bukan Musa Bantul. Musa Bani terkenal. Khadir pun tahu. Ini terkenal Nabi Musa alaihissalam. Terkenal. Tetapi tetap Nabi Musa merendah di hadapan Khadir. Bolehkah saya ikut kau nuntut ilmu? Nabi Khadir tidak langsung terima. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau enggak bisa sabar kalau ikut saya. Subhanallah. Ini Nabi dibilang gitu. Kau enggak bakalan sabar. Nabi Musa pun tidak sombong. Saya sabar. Bani Israel saya sabar. Fir'aun saya sabar. Enggak. Ya. Nabi Khadir jelaskan, wa kaifa tas'al ma lam tuhitu bi khubra. Bagaimana kau bisa sabar terhadap sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya? Musa berkata, satajiduni insyaallah saya sabar. Wala a'silaka amra, dan saya tidak akan menantang perintahmu. Ternyata beliau tidak sabar. Tapi maksud saya bagaimana, kenapa Musa alaihissalam sampai meninggalkan kaumnya? Karena ada kelezatan ilmu. Dan ini dirasakan oleh para ulama. Makanya saya pernah dengar kisah Syekh Al-Albani rahimahullah, kalau sudah naik di rak dia kelezatan, cari, ada kelezatan yang dia dapatkan. Betapa banyak istri para ulama yang cemburu kepada para ulama. Karena buku sering lebih dilihat daripada istrinya. Sering lihat baca buku, istrinya jarang dilihat. Kenapa? Dia merasakan kelezatan. Mereka sampai safar ribuan kilo, kadang meninggalkan keluarga karena mencari kelezatan, kebahagiaan yang mereka dapatkan. Nuntut ilmu itu mendapatkan kenikmatan kebahagiaan. Kebahagiaan kita di tangan Allah. Kalau kita nuntut ilmu ikhlas, kita merasakan hasilnya, maka seorang akan merasakan kebahagiaan. Maka sibuklah dengan kebahagiaan ilmu, sementara sebagian orang sedang sibuk mencari kelezatan maksiat. Sibukkan diri kita untuk mencari kelezatan dan kebahagiaan yang hakiki, itu diantaranya dengan nuntut ilmu. Baik, kita lanjut. Yang keberapa sekarang? 9. Baik, di antara keutamaan ilmu, bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah amal jariyah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu qata'an amalu illa min thalath." Jika seorang meninggal dunia terputus amalannya kecuali 3, di antaranya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Lihatlah sekarang bagaimana ulama kalau disebutkan orang mengatakan rahimahullah. Orang ulama punya tulis buku ratusan tahun yang lalu sampai sekarang dibaca, orang bilang rahimahullah. Sementara para raja selesai. Mereka hanya didoakan rakyatnya di zamannya. Mereka hanya dikenang nama mereka di zamannya. Setelah itu selesai. Mana orang kaya, mana para raja-raja, mana para penguasa, selesai ceritanya. Yang selalu bersama masyarakat sampai hari kiamat para ulama dengan buku-buku mereka. Allah muliakan para ulama. Kenapa? Mereka punya amal jariyah. Di antara amal jariyah adalah ilmu yang bermanfaat, yang disebut dengan al-waqfu al-ma'nawi, wakaf maknawi. Ya. Ada wakaf duit, ya. Jangan lupa ada wakaf maknawi. Wakaf maknawi. Bisa dengan ceramah-ceramah, bisa dengan menulis buku, ya. Wakaf. Ya. Dan kalau dan wakafnya adalah model MLM, multi level marketing. Kejar satu orang ini ngerti, dia ngajar orang berikutnya, antum juga dapat pahala. Dia ngajar lagi sampai rantai ke 100, tetap kita juga dapat pahala.
Tidak tahu kalau Allah berkahi ilmu seseorang, maka bermanfaat terus menerus. Oleh karenanya ilmu kalau didakwahkan akan menjadi amal jariyah. Ada seorang mungkin malas salat. Antum dakwahi dia dengan ilmu antum. Antum dakwahi dia, jelaskan. Antum traktir bakso sekali 2 kali. Setelah itu dia sadar dia salat selama 30 tahun. Semua pahala salat dia ngalir sama antum. Padahal antum cuma modal bakso plus ilmu. Mudah. Betapa banyak kita bahagia datang orang, Ustaz, saya dulu awal dapat hidayah gara-gara dengar ceramah antum. Subhanallah, mudah-mudahan saya ikhlas. Sering dengar gitu, itu bahagia. Coba orang yang dapat hidayah kemudian dia sumbang sana sini banyak, saya dapat pahala juga meskipun enggak nyumbang. Dan saya tidak bermaksud dakwah dia cuma nonton YouTube kemudian dapat apa? Hidayah. Azan kah? Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Baik, kita lanjutkan. Oleh karenanya ilmu adalah sumber pahala yang sangat mudah. Maksud saya mesin pahala. Ilmu dan dakwah adalah mesin pahala yang paling cepat. Oleh karenanya dipilih untuk para nabi dan rasul. Apa yang dituju pada nabi dan rasul? Ilmu dan dakwah. Ilmu dakwah ala basirah. Oleh karenanya hanya diwariskan kepada orang-orang utama, yaitu para ulama, karena dia adalah mesin pendatang pahala, pencetak pahala yang paling cepat. Itulah ilmu dan dakwah. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Sungguhnya keutamaan orang alim di atas ahli ibadah seperti keutamaan rembulan di atas seluruh bintang-bintang. Bintang-bintang jumlahnya ribuan, rembulan cuma satu, tapi yang beri cahaya di atas muka bumi adalah rembulan. Ahli ibadah ribuan, satu orang ahli ilmu ini lebih utama, dia yang mengarahkan, dia yang membimbing. Ahli ibadah enggak ngerti, yang penting ibadah, salat, dia enggak ngerti, ditanya masalah dia enggak ngerti, menghadapi masalah dia tidak ngerti, bahaya syubhat dia enggak ngerti. Butuh siapa? Butuh orang punya ilmu. Jadi jangan pandang remeh orang, satu orang ilmu lebih baik daripada ribuan ahli ibadah. Bahkan kalau ahli ibadah berfatwa pakai perasaan, bukan pakai ilmu. Betapa banyak orang berfatwa dengan perasaan. Contoh, berfatwa dengan perasaan tentang kisah pembunuh 100 nyawa yang dia sudah bunuh 99 nyawa, dia tanya kepada ahli ibadah. Ahli ibadah berfatwa dengan perasaan. Dia mengatakan, orang seperti kau bagaimana bisa diterima tobatnya? Maka dipenggal lagi lehernya. Ini fatwa pakai perasaan. Seperti kisah dua orang yang satu rajin ibadah, satu rajin maksiat. Akhirnya rajin ibadah negur yang ahli maksiat. Ya hadza aqsir, berhentilah. Ya, sampai akhirnya ditegur berulang-ulang, akhirnya pelaku maksiat marah, dia mengatakan, ya da'ni wa rabbi, biarkan saya diurus sama Tuhanku, ngapain ikut-ikut campur. Abu ifta alayya raqiba, memang Allah utus kamu jadi pengawasku. Sudah cukup malaikat raqib atid, ngapain kau ngawas-ngawasin? Ini perkataan salah juga ya. Tapi akhirnya ahli ibadah ini marah, dia berfatwa dengan tanpa ilmu, dia berkata, lan yaghfirallahu laka, Allah tidak akan ngampuni kamu. Ini fatwa pakai apa? Pakai perasaan. Akhirnya Allah matikan dia, Allah masukkan dalam neraka jahanam. Kenapa? Dia berfatwa tanpa ilmu. Ngeri. Bukan hanya memberi, terkadang malah merusak, ya. Merusak, ya. Rasulullah bersabda, "Ama sa'alu idza lam ya'lamu, inna syifal 'iyya su'alu." Kenapa mereka tidak bertanya kalau tidak tahu? Sungguhnya obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Qataluhu qatalahumullah, hadis yang masyhur. Baik. Jadi menuntut ilmu adalah amal jariah dan dia mesin pahala yang paling Yang paling cepat dan efektif. Karena sebagian ulama membahas, bolehkah seorang kemudian baca Quran atau baca Al-Fatihah kemudian mengatakan kirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagian ulama membahas katanya tidak beradab. Kenapa? Karena semua yang kita baca meskipun enggak usah dikirim akan sampai kepada Nabi. Karena yang ngajarin Al-Fatihah siapa? Rasul, muallimul awal, dia adalah pengajar pertama, guru pertama. Semua yang kita kerjakan yang ngajarin siapa? Rasulullah. Maka apa yang kita kerjakan pahala yang ngalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang yang berapa? Yang 10. Di antara dalil tentang keutamaan menuntut ilmu adalah malaikat tawadhu di hadapan menuntut ilmu. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna." Sungguhnya malaikat meletakkan sayap mereka untuk menuntut ilmu karena ridho, suka dengan apa yang mereka kerjakan. Malaikat senang ada orang menuntut ilmu. Malaikat senang orang menuntut ilmu sampai dia meletakkan sayapnya. Ada dua tafsir, ada yang mengatakan yaitu agar diinjaki oleh penuntut ilmu, dilewati. Dan ini menunjukkan penghormatan kepada para penuntut ilmu. Ada yang mengatakan karena malaikat ingin ikut serta mendengarkan ilmu, maka dia turun dari terbangnya ingin ikut serta belajar ilmu atau mendengar ilmu. Dan ini menunjukkan keutamaan penuntut ilmu. Yang ke-11, penuntut ilmu didoakan ampunan oleh penghuni langit dan bumi. Wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawati man fil ard hatta al-hitani fil bahr. Dan sungguhnya orang berilmu itu akan didoain ampunan oleh penghuni langit dan penghuni bumi, malaikat, penghuni bumi, bahkan ikan-ikan di laut akan mohon ampunan buat orang yang alim. Kenapa? Karena orang alim inilah yang menjaga kebaikan dunia. Bukankah dunia rusak karena maksiat? Ya, kata Allah, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Terjadi kerusakan daratan lautan gara-gara apa? Gara-gara perbuatan manusia. Ya, di antara dampak maksiat adalah kerusakan, dan di antara dampak kemaksiatan bisa rusak sampai ke lautan. Orang tidak tahu
ilmu akhirnya merusak sana, merusak sini, dan bisa jadi bencana alam gara-gara dosa dan berdampak pada ikan-ikan di lautan. Maka ikan-ikan berdoa agar menjaga, agar mengampuni para orang-orang yang berilmu, karena dengan ilmulah maka akan terjadi kenyamanan, kemakmuran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Tapi ini wajar kenapa didoain, karena penuntut ilmu ini memberi manfaat, atau ahli ilmu memberi manfaat kepada penghuni bumi. Baik. Yang berikutnya, ilmu adalah warisan para nabi, ya. Ilmu adalah warisan para nabi. Para nabi dispesialkan dengan ilmu. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang mereka wariskan apa? Ilmu. Allah memuji Sulaiman dan Daud, kata Allah, wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Sungguh kami telah berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Lantas mereka berdua memuji Allah, mereka berdua berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan kami dengan ilmu dibanding kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Di sini ada perbedaan antara sekedar beriman dengan beriman plus ilmu. Perbedaan beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang beriman, dan yang beriman plus ilmu beberapa derajat di atasnya. Nabi Daud, Sulaiman mengatakan apa? Alaihi wassalam, alhamdulillahilladzi faddalana, ya, segala puji yang telah memuliakan kami, ya, ala katsir min ibadihil mu'minin, di atas hamba-hambanya yang banyak yang beriman. Baik. Dan cukuplah kita bahagia ketika mendapat warisan para nabi, karena para nabi meninggalkan warisan yang terbaik. Makanya Rasulullah bersabda, "Faman akhadahu faqad akhadha bihazzin wafir." Siapa yang mengambil warisan para nabi, dia telah mengambil bagian yang banyak. Itu bagian yang banyak yang bisa membuat dia mendapatkan kebahagiaan yang banyak di dunia maupun di akhirat. Di antara keutamaan ilmu, Rasulullah menjelaskan ada dua hal yang patut dihasadi. Orang yang kaya menginfakkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, orang yang berilmu yang mendakwahkan ilmunya. Kata Rasulullah SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahul ilm, atau atahullahul hikmah. Seorang yang Allah berikan ilmu, wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Maka dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkannya. Yang kedua, rajulun atahullahul mal, seorang yang Allah berikan harta, wa huwa yusallituhu ala halakatihi fil haq. Maka dia berusaha mengelola harta tersebut, dia paksa untuk kebaikan. Ini dua orang patut kita hasati. Kenapa? Karena agama dibangun di atas dua orang ini. Ilmu dan harta. Kalau ada ilmu, harta enggak ada juga susah dakwah, susah jihad, iya enggak? Harus butuh apa? Harta. Kalau harta doang enggak ada ilmu, itu percuma. Makanya di antara hikmah Nabi SAW di awal berdakwah, Allah takdirkan beliau menikah dengan janda yang kaya raya. Khadijah radhiyallahu anha yang menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Allah juga mentakdirkan yang pertama masuk Islam saudagar kaya raya. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan dengan melalui jalur Abu Bakar As-Siddiq maka banyak orang kaya masuk Islam. Di antaranya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, orang kaya. Ilmu butuh duit dan juga butuh dakwah, butuh duit dan butuh apa? Ilmu. Ya. Makanya dalam Al-Quran banyak anfikun, butuh ilmu. Orang berjihad dengan hartanya, berjihad dengan ilmunya. Maka salah satu yang Rasulullah suruh hasati, yaitu ghibtah, kita harus pingin seperti dia, cemburu pingin seperti dia, adalah orang yang berilmu. Baik, yang berikutnya, ilmu adalah zikrullah. Ilmu adalah zikir. Ini sudah kita singgung sebelumnya, ilmu adalah zikir. Jadi zikir bukan cuma subhanallah, alhamdulillah, lalu di antaranya zikir syariat Allah. Dalilnya Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli zikir kalau kalian tidak mengerti. Siapa yang dimaksud ahli zikir di sini? Orang yang berilmu, ulama. Maka ulama dikatakan ahli zikir. Di antara zikir adalah zikir tentang syariat Allah, ahkam syariah. Itu ingat Allah juga dengan mengingat syariat Allah, memperjuangkan syariat Allah, menjelaskan syariat Allah, itu zikir. Allah juga berfirman, fa idza qudiyatis, kata Allah Subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jika dikumandangkan azan Jumat, maka bersegeralah, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menuju zikrullah. Zikrullah sini maksudnya sebenarnya mengatakan khutbatul Jum'ah.
Khutbatul Jumat isinya ilmu. Allah menamakan khutbatul Jumat dengan apa? Zikrullah. Oleh karenanya Ibn Hajar menjelaskan hal ini, mengatakan di antara zikir kepada Allah adalah majelis ilmu. Majelis apa? Zikir di antaranya majelis ilmu. Kemudian di antara keutamaan ilmu adalah penyelamat dari laknat Allah. Orang ingin selamat dari laknat Allah, nuntut ilmu. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa aliman wa muta'alliman. Dunia itu terlaknat seluruhnya. Maksudnya dunia ini biasanya menjauhkan orang dari Allah. Terlaknat maksudnya menjauhkan dari Allah. Kecuali apa? Kecuali zikrullah, kecuali ingat Allah. Wa ma walah, yaitu ma yuhibbuhullah, apa yang Allah cintai. Wa aliman, dan orang berilmu, wa muta'alliman, dan yang sedang belajar. Maka dia akan dekat dengan Allah. Dia terselamatkan dari laknat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang ke-16, Allah kalau sudah kasih seorang ilmu berarti Allah ingin bagi dia kebaikan yang banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah buat dia paham tentang agama. Khairan di situ datang dalam konteks nakirah. Man yuridillahu bihi khairan, di sini kata para ulama, nakirah litafkhim, untuk menunjukkan kebaikan tersebut bukan kebaikan yang sepele, tapi kebaikan yang besar. Allah akan berikan kebaikan besar. Kalau Allah ingin kebaikan besar pada seorang, Allah buat dia faqih tentang ilmu. Bukan sembarang kebaikan. Mafhum mukhalafahnya, siapa yang Allah tidak ingin kebaikan baginya, Allah buat dia tidak suka nuntut ilmu, jauh dari ilmu. Yang ke-17, Allah membedakan anjing berilmu dengan anjing yang bahlul. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Gimana ayatnya? Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaihi wadhkuru ismallahi 'alaihi. Wattaqullah. Kata Allah, kalian dihalalkan di antaranya hasil buruan anjing yang sudah kalian ajarin. Itu kalbul mu'allam, anjing yang sudah diajarin, kalian lepas bilang bismillah, maka kalau dia nangkap hewan buruan, itu hewan buruan jadi halal. Tapi kalau anjingnya bahlul, dia tangkap hewan buruan, haram. Kenapa? Bisa jadi dia tangkap bukan buat kamu, tapi buat dirinya sendiri. Bayangkan anjing berilmu dibedakan dengan anjing bahlul. Anjing aja dibedakan, apalagi manusia. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina ya'lamun? Apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Tentu berbeda. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu, bahkan punya asar pada hewan anjing. Bayangkan anjing yang tadinya kalau disimpan mengurangi pahala, karena dia berilmu berubah. Dia boleh taruh di rumah, dia boleh jalan sama seseorang. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Itu anjing. Apalagi manusia. 18. Orang pemilik ilmu harusnya tidak terpedaya dengan dunia. Harusnya tidak terpedaya dengan dunia, karena dia tahu hakikat dunia, hakikat akhirat. Harusnya kalau ilmunya berkah, dia tidak terpedaya dengan dunia. Dalilnya apa? Tentang kisah Qarun, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim." Sungguhnya Qarun adalah dari kaum Musa dan dia melampaui batas terhadap kaum Nabi Musa. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah. Dan kami berikan dia harta yang banyak, yang kunci-kuncinya saja berat untuk dibawa oleh orang-orang yang hebat. Dia dinasihati, idz qala lahu qaumuhu, ketika kaumnya itu orang-orang yang berilmu menasihatinya, la tafrah, jangan kau sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah tidak sombong, tidak suka orang yang sombong. Wabtagi, nasihat jadi orang berilmu. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Gunakanlah harta yang Allah berikan kepadamu untuk mencari akhirat, dan jangan lupa duniamu, tapi gunakan potensi harta yang Allah berikan kepadamu untuk cari akhirat. Nasihat. Ya. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nasihat mereka lagi, berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan bikin kerusakan di atas muka bumi dengan bermaksiat, melakukan kemungkaran. Innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah tidak suka dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka Qarun sombong, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini jago karena saya punya ilmu. Saya belajar kimia, saya jago ya. Baik. Setelah itu, ya, dia keluar dengan kesombongan. Fa kharaja ala qaumi fi zinati. Satu hari dia keluar dengan bawa seluruh hartanya, emas peraknya, anak buahnya, budak-budaknya,
dengan sombong-sombongnya. Ketika itu orang yang tidak punya ilmu, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'azim. Berkata orang-orang yang suka dengan kehidupan dunia, mereka bercita-cita seandainya kita diberikan harta seperti Qarun, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang besar. Wa qala alladziina utul ilma. Di sini peran orang yang punya ilmu menasihati. Wa qala alladziina utul ilma wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila shalihan. Celaka kalian wahai pencari dunia. Pahala yang Allah siapkan di akhirat lebih baik daripada harta Qarun yang begitu banyak. Lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yuqlaqaha illa sabirun. Namun tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang sabar. Kemudian kata Allah, fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan Qarun, rumahnya kami benamkan, kekayaannya kami benamkan. Sampai disebut harta Qarun meskipun di Jawa. Padahal Qarun di Mesir. Saking banyaknya. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Tidak ada yang bisa tolong dia. Anak buahnya, bodyguardnya, enggak ada yang bisa tolong dia. Hartanya tidak bisa menyelamatkan dia. Waktunya terbenam. Padahal super kaya raya. Apa kata Allah? Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Laula an manna Allahu 'alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Akhirnya para pencari dunia jadi menyesal. Dia mengatakan, aduhai, benarlah Allah melapangkan rizki bagi Allah kehendaki, Allah menyempitkan. Ternyata Allah melapangkan rizki, menyempitkan itu ada hikmahnya. Kemudian kata mereka, laula an mannallahu alaina, seandainya Allah tidak beri anugerah kepada kami, maksudnya anugerah sehingga kami miskin. La khasafa bina, seandainya Allah tidak sayang sama kami, Allah bikin kami kaya, kami tenggelam seperti Qarun. Tapi di antara karunia Allah kepada kami, kami dibikin miskin. Ngerti tidak? Jadi terkadang kemiskinan adalah apa? Anugerah untuk menghindarkan dari berbagai macam penyakit, sombong, angkuh yang timbul dari harta. Tapi yang jadi perhatian kita di sini, yang menasihati Qarun adalah para pemilik ilmu, yang tahu tentang hakikat ini dan akhirat. Oleh karena saya ingatkan, kalau orang untuk ilmu ternyata malah ngajarin dunia, itu salah berarti. Itu ustadz keliru, ngajarin ilmu tapi malah ngajarin apa? Dunia. Ngajarin ilmu tapi malah tamak dengan dunia. Ini salah jalan. Harusnya ilmu mengingatkan kepada akhirat. Harusnya ilmu menjadikan seorang tidak terpaya dengan dunia. Tapi berikutnya yang terakhir mungkin ilmu diinfakkan semakin tambah. Ilmu diinfakkan semakin bertambah. Kalau duit infakkan berkurang ya secara zahir. Ilmu diinfakkan semakin kokoh, semakin bertambah. Terakhir ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sekitar 19 keutamaan itu utamanya masih banyak. Yang saya sempat tulis ya. Kalau begitu, ilmu adalah sesuatu yang sangat hebat. Maka untuk meraih sesuatu yang hebat tentu perlu perjuangan. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Bahwasanya semua penuh dengan perjuangan. Beliau berkata, Ibnu Qayyim, "Fal makarimu manutatun bil makarih." Sesungguhnya perkara-perkara yang mulia terikat dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Was-sa'adatu la ya'buru ilaiha illa ala jisril masyaqqah. Sungguhnya kebahagiaan tidak mungkin seorang bisa nyebrang menuju kebahagiaan kecuali melewati jambatan kesulitan. Fala taqta'u tuqta' masafatuha illa fi safinatil jiddi wal ijtihad. Tidak mungkin seorang bisa menyeberang kecuali dengan naik perahu kesungguhan dan ijtihad, perjuangan. Qala Muslim fi sahihihi. Sungguhnya Imam Muslim berkata dalam sahihnya, qala Yahya bin Abi Katsir, yaitu nukil riwayat dari asar Yahya bin Abi Katsir, la yunalul ilm bi rahatil jism. Tidak mungkin ilmu diraih dengan malas-malasan berleha-leha, enggak mungkin. Ini disebut oleh Imam Muslim dalam sahihnya setelah beliau menyebutkan banyak riwayat dengan berbagai macam turuk, dengan berbagai macam lafal. Tahu-tahu dia selipkan asar ini, Yahya bin Abi Katsir. Tidak mungkin ilmu diraih dengan malas-malasan, dengan berleha-leha. Seakan-akan dia ingin jelaskan, saya untuk ngumpulin riwayat-riwayat ini dengan berbagai macam lafal-lafalnya butuh perjuangan. Tidak gampang bikin seperti ini. Tapi kalau untuk meraih kebahagiaan seperti ini butuh perjuangan, maka ilmu tidak diraih dengan kemalasan. Baik. Apa kata Ibnu Qayyim lagi? Wala yanalu darajata wirasatin nubuwah ma'a dzalika wala yanalu al-ilm illa bihajri ladzat. Tidak mungkin ilmu diraih kecuali dengan meninggalkan kelezatan. Wa tatliqir raha, dan talak 3
malas-malasan. Kemudian beliau berkata, wa qala Ibrahim Al-Harbi, ajma'u qala kulli ummatin anna an-na'ima la yudraku bin na'im. Seluruh orang berakal bersepakat bahwasanya kenikmatan tidak mungkin diraih dengan kenikmatan pula. Wa man athara ar-rahata fatatur raha. Siapa yang ingin berleha-leha, dia tidak akan berleha-leha di kemudian hari. Fama li sahibil ladzati wa ma li dawati warasatul anbiya. Baik. Selanjutnya dia berkata. Ini Ibnu Jauzi sekarang dia berkata, ya. Ta'ammaltu ajaban, aku merenungkan perkara yang menakjubkan. Wa huwa anna kulla syai'in nafisin khatirin yatulu tariquhu wa yaksuru ta'abu fi tahsilihi. Sungguhnya saya perhatikan seluruh perkara yang mahal, yang bernilai tinggi, pasti jalannya jauh dan capek untuk bisa meraih ya yang mahal tersebut. Kemudian kata beliau, fa innal ilma lamma kana asyrafal asya, tatkala ilmu adalah suatu yang paling mulia, lam yuhassal illa bitta'ab, maka tidak mungkin diraih kecuali dengan kecapean, wassahar dan begadang, wattikrar dan diulang-ulang, wahajri ladzat warraha dan meninggalkan kelezatan dan malas-malasan. Maka beliau mengatakan kalau begitu segala sesuatu yang mulia, kita sudah 19 tadi keutamaan ilmu, ini bukan perkara sepele. Untuk bisa menjadi ahli ilmu butuh kesabaran, butuh serius ya. Kalau ngaji jangan tidur, nulis, murajaah, diulang-ulang. Apa kata Imam Syafi'i? Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, faman talabal ula sahiral layali. Sesuai dengan kadar keletihan maka diraih kemuliaan. Siapa yang ingin meraih kejayaan maka dia harus bergadang. Waman ramal ula bighairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Siapa yang ingin mencapai ketinggian tanpa semangat, tanpa letih, dia hanya buang-buang umurnya dalam meraih kemustahilan. Ya kalau mau ya, serius. Adapun pengin jadi orang berilmu tapi tidur-tiduran, malas-malasan, tidak nyatat, ya, enggak murojaah, ya itu hanya buang-buang umur, hanya buang-buang umur. Tarumul izza thumma tanamu lailan yagusul bahra man talabal laali. Kau ingin meraih kejayaan sementara kau tidur tidak begadang. Ya. Orang yang ingin mencari mutiara harus menyelam ke dalam, butuh perjuangan. Maka nasihat pada saya pribadi juga pada hadirin hadirat, karena ilmu adalah ibadah, untuk ilmu ibadah maka perlu perjuangan, sabar untuk ilmu, sabar untuk ilmu. Masih ada waktu tidak? Masih. Baik. Sekalian ya. Berapa poin-poin yang harus diperhatikan? Pertama, mau berapa poin? Jika demikian, maka menuntut ilmu banyak tantangannya. Poin-poin yang harus diperhatikan. Langkah-langkah atau poin-poin, kisi-kisi yang diperhatikan ketika menuntut ilmu. Baik, pertama ya harus ikhlas. Ini sudah biasa, harus ikhlas. Jangan pingin jago, jangan pingin tunjukkan jagoan hafalan, bukan. Ikhlas karena kita sedang beribadah kepada Allah, menuntut ilmu. Ilmu, para ulama mengatakan di antara sebab kesombongan adalah apa? Ilmu. Orang banyak yang sombong gara-gara ilmu, karena kelebihan yang luar biasa. Dan beda orang punya harta, orang punya ilmu. Orang lebih hormat kepada punya ilmu daripada yang punya harta. Oleh karenanya potensi dia untuk sombong, untuk dihormati orang semakin besar. Maka waspada, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menuntut ilmu yang runut ya, runut dan tamat ya. Runut dan apa? Tamat. Ngaji yang benar, fikir dari awal ya sampai habis ya. Pelan, sabar. Ya, harus runut dan tamat ya. Jangan langsung ilmu yang besar-besar ya. Langsung ngaji, saya ngaji Fathul Bari tapi enggak paham. Gimana Fathul Bari, buku besar belum tentu paham. Pelan-pelan. Nanti kalau kamu sudah punya ilmu dasar ngaji Fathul Bari, insyaallah lebih beda, rasanya beda ketika membacanya ya. Terus yang ketiga, kalau bisa dari kitab sederhana itu lebih baik
dulu. Kemudian runut. Yang paling penting itu tamat kitab sederhana tapi global. Karena lebih baik tamat kitab sederhana. Jadi kalau di antara metode belajar kita ambil satu buku kecil tapi selesai sehingga ada gambaran bagi penuntut ilmu tersebut. Seperti misalnya belajar mustalah hadis. Belajar baik kuliah. Sang guru jangan syarah panjang-panjang, syarah singkat aja supaya si anak ini tahu tentang global tentang mustalah hadis ya. Sama usul fikih, ambil satu matan belajar yang penting sederhana. Nanti kalau selesai dia punya gambaran, naik kepada buku berikutnya baru lebih detail. Karena ketika orang masuk ilmu tanpa ada gambaran beda dengan orang masuk suatu ilmu sudah ada gambaran sehingga dia ketika detail dia lebih matang. Ini munahu juga gitu, yang penting singkat dulu baru langsung, "Wih, saya sudah khatam Qatrun Nada." Paham enggak? Qatrun Nada itu artinya apa? Judulnya aja enggak ngerti. Isinya lagi baru ngerti. Jadi apa? Kemudian bagi waktu ada untuk hafal, ada untuk hafal, terus ada untuk pembahasan, ada untuk mencatat, ada untuk murajaah. Ada murajaah. Dulu sebagian ulama membagi, kata mereka kalau hafal itu sebelum subuh. Para ulama dulu banyak hafal sebelum subuh. Pembahasan kata mereka habis subuh sampai duha, ini dibahas. Mencatat ilmu ketika waktu duha. Murajaah pada asar. Tapi ini sesuai ini pengalaman seseorang, tidak bisa digeneralisir. Masing-masing orang punya pengalaman. Intinya kalau memang hafal harus cari waktu yang kita lagi fresh. Jangan sambil ngantuk hafal, enggak hafal. Katanya habis subuh waktu paling bagus. Iya kalau kamu enggak ngantuk. Kalau ngantuk terus kalau mau hafal itu hadap tembok. Jangan lihat pemandangan. Saya dulu sering hafal di atas lantai 3 lihat sawah, enggak masuk. Indah. Ya enggak indah lihat pemandangan. Kalau mau hafal hadap tembok. Nah, itu baru hafal. Tapi lihatin. Sekarang meskipun udah di hadapan tembok tapi ada HP, enggak hafal. Gimana? Hafal butuh konsentrasi, diulang-ulang. Dia bilang, "Ustaz, saya mudah hafal." Omong kosong. Kalau kau mudah hafal juga mudah lupa. Ilmu itu dengan bil murajaah, ilmu bil murajaah, diulang-ulang. Harus diulang-ulang sehingga mantap, diulang-ulang dengan diulang-ulang dan diajarkan diulang-ulang akhirnya menghafal. Tapi ilmu harus ada pembagian waktu dan beda orang beda cara ya. Yang penting dia bisa melakukan ini semua ya. Terus ingat kebutuhan. Kebutuhan kamu tidak sama dengan kebutuhan kawan. Kebutuhan beda-beda. Antum kalau udah belajar fikih cari buku yang lain, jangan ikut lagi buka pengajian ini rame-rame. Padahal antum tidak butuh, antum butuh pengajian. Ya udah ikut, meski itu yang hadir cuma sedikit, tapi saya butuh ilmu itu. Jangan latah, semua ngaji ini semua ikut, ngaji ini semua ikut ya. Kecuali memang ada yang semua orang pengen ngaji itu silakan. Tapi mau saya kebutuhan beda-beda. Alhamdulillah sekarang penuntut orang ilmu banyak. Ada orang ustaz bisa ngajar usul fikih. Saya belum pernah belajar usul fikih, belajar sama dia. Ya. Seperti itu. Jadi sesuai dengan apa? Kebutuhan. Kemudian jangan lupa diamalkan. Intinya kalau sudah punya ilmu hendaknya diamalkan. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Kayaknya sudah habis waktu ya. Demikian saja. Ada pertanyaan? Enggak usah ya? Enggak ada pengalaman ulama lebih banyak. Saya pengalaman malas-malasan. Alhamdulillah cuma dikasih ilmu. Yang penting makan yang benar, istirahat yang benar. Kalau lapar gimana menghafal? Kalau kurang tidur gimana menghafal? Harus makan yang benar, istirahat yang benar. Makan yang benar sudah ada buktinya, alhamdulillah. Ada pertanyaan, silakan bertanya.